Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun di pagi ini dengan penuh sukacita. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini aku akan membawakan firman Tuhan dengan judul Menjadi Orang Kristen yang Bertanggung Jawab. Bacaan ayat Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu terdapat di Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ketika kita mengalami kegagalan, kita pasti pernah berpikir, pernah bertanya-tanya. Bertanya seperti, kenapa sih kita bisa gagal? Nah, bagi orang Kristen, jawabannya itu bisa bermacam-macam. Kegagalan itu bisa terjadi karena keterbatasan kita, kekeliruan kita, atau dari berbagai faktor eksternal yang lain. Memang sekalipun kita sudah berusaha keras, tetapi dunia tidak selalu menjanjikan hasil yang sepadan. Mereka yang percaya bahwa Tuhan menentukan segala apa yang terjadi di dunia, mungkin menganggap kegagalan adalah hal yang lumrah, karena Tuhan tidak mengkehendaki hal itu terjadi. Jika apa yang diperbuat manusia adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu itu tidak akan terjadi. Selain itu, ada juga orang yang beranggapan bahwa apa saja yang terjadi di dunia ini, baik itu berupa kebaikan ataupun kejahatan, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena itu jugalah, ada orang yang percaya bahwa segala masalah yang dialaminya itu adalah takdir dari Tuhan dan tidak dapat dihindari. Lalu, benarkah bahwa semua masalah, kejahatan, dan kegagalan itu sudah ditentukan oleh Tuhan? Benarkah bahwa Tuhan sudah menentukan nasib kita sepenuhnya? Pertanyaan ini sudah menjadi bahan diskusi dan bahkan perdebatan antar berbagai golongan. Ada orang Kristen yang karena menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan, mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang menentukan segala apa yang terjadi. Tetapi manusia itu tetap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau yang dialaminya. Ada juga orang yang percaya bahwa Tuhan sudah menentukan apa yang akan terjadi, tetapi Ia memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih apa yang baik dan apa yang buruk dalam hidupnya. Juga ada orang yang percaya bahwa manusia bisa memilih apapun menurut kehendaknya, sekalipun bimbingan Roh Kudus selalu berusaha untuk membawanya ke arah yang benar. Dan tentu saja, ada orang yang percaya bahwa di dunia ini Tuhan tidak ikut campur tangan. Ia hanya melihat apa yang akan terjadi dan membuat rancangannya yang disesuaikan dengan apa yang ada. Lalu bagaimana kata Alkitab? Jika Tuhan adalah Maha Kuasa dan Maha Kasih, sudah tentu Ia tidak hanya merencanakan hasil akhir rancangannya. Tuhan tentunya ikut bekerja di antara manusia setiap hari untuk mewujudkan rencananya. Ayat di atas berkata bahwa jika manusia bisa membuat banyak rencana, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itu berarti bahwa Tuhan bekerja pada setiap saat. Masalahnya, bagaimana Tuhan bekerja dalam dinamika kehidupan manusia? Apakah Ia memaksa setiap manusia untuk berbuat ini dan itu agar rencananya terjadi? Jika demikian, bukankah manusia menjadi seperti robot yang hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan pemiliknya? Bukankah dengan demikian, si robot tidak dapat dipersalahkan jika ia membuat kekeliruan? Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, bukan atas apa yang ditentukan oleh Tuhan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena rencana Tuhan. Tetapi Tuhan sudah mempunyai rencana keselamatan. Karena sebelum manusia ada, Ia sudah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf itu bukan karena mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi atas kebencian mereka atas Yusuf. Tetapi melalui apa yang dialami Yusuf, Tuhan mewujudkan rencananya untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Sekalipun Tuhan selalu memegang kemudi kehidupan di dunia ini, itu tidak berarti Ia selalu membatasi gerakan dan tingkah laku manusia. Jika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak dapat mempersalahkan Tuhan yang membiarkan hal itu terjadi.
Dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini memang sangat besar pengaruhnya kepada orang yang jauh dari Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Jika manusia mempunyai kebebasan untuk memilih apa yang baik dan apa yang buruk, apapun yang terjadi tidaklah mempengaruhi rencana Tuhan. Setiap gerakan manusia yang bagaimanapun tidak akan membuatnya bingung, karena ia tahu kemana manusia akan pergi. Tuhan secara aktif bisa mengambil keputusan untuk membiarkan manusia untuk terus maju. Tetapi ia pada saat itu juga bisa membuat hal-hal yang tidak diketahui manusia, dan itu memungkinkan rencananya untuk tetap terjadi. Di lain pihak, Tuhan sudah mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang mewujudkan manusia, juga untuk mewujudkan rencananya pada saat yang tepat. Kita harus sadar bahwa waktu Tuhan tidaklah sama dengan waktu manusia, dan rencananya itu tidak dapat dihentikan oleh tindakan manusia. Rencananya tidak bergantung pada apa yang diperbuat manusia. Semua rencana Tuhan akan membawa kemuliaan baginya. Pagi ini, jika kita merenungi hidup kita, mungkin kita teringat akan kesulitan, kegagalan, dosa, dan penderitaan yang pernah atau yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kita menyesali bahwa Tuhan nampaknya tidak peduli atas hidup kita. Tetapi, sebagai manusia, kita tetap harus bertanggung jawab atas kehidupan dan tingkah laku kita. Apa yang kita alami mungkin saja adalah bagian kehidupan di dunia yang sudah cacat. Walaupun demikian, sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa sekalipun Tuhan tidak menyukai semua hal yang buruk itu, Ia bisa memakai semuanya dengan caranya sendiri untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga hidup kami ya Tuhan, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Dan kiranya Engkau juga memberkati kami semua ya Tuhan, agar kami semua senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.